rangkaian acara adat, saya mengundang Bapak Mantir Gaul. Pada ketika itu, amun aran asli itu Bapak Hermin Ganti, tapi mun ulu arek mangasene beliau itu sebagai Mama Pais, uka tahu mending memperkenal ewe kare pasukan dan langsung melaksanakan rangkaian acara adat kita pada Hanjewu itu. Silakan. Adil Katalino, Bacuraming Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Harus. Atas nama Mantir Adat Kelurahan Kuala Kuro, mari menyebut terima kasih. Pasangan Butang Kehanyak. Dan ruang ketika itu kita tahu sudah supaya kegiatan pengawin Andre Ewenwe Siska tuh. Bapak Ibu amun surat tapi ahureha ibu adote jadi laksana kawin adat adalah Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Mantir Pendidikan Adat Kelurahan Kuala Kurun nomor 168 Kalimaken Tripaka Garing 11 Rabi yaitu bulan September tahun 2005. Surat yang kawin menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Kabupaten Brebes yaitu atas nama Andre Setiawan dan Siska Eskom Kuala Kurun yang sudah kami laksanakan kemarin pada tanggal 24 November tahun 2025. Mantir Pendidikan Adat Kelurahan Kuala Kurun. Berikut kita baca di kedua yang melaksanakan kawin adat yang Mantir Adat kami Kelurahan Kuala Kurun atas nama satu dalam rangkaian acara hari ini yaitu peneguhan dan permekatan nikah yang belum dilaksanakan kemarin yaitu pada poin 1 di tindak jalan adat pelaku atau mas kawin. Tapi kami akan baca lagi nama-nama yang akan kita laksanakan dalam resepsi atau pernikahan atau pemenuhan hukum adat yang dilaksanakan hari ini. Tindak lanjuti tanggal yang kemarin. Nama Andre Setiawan, tempat tanggal lahir Pulau Pisau tanggal 3 Juli tahun 2002. Pekerja swasta agama Kristen. Alamat Jalan Tajahan Antang 1 RT 04 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulau Pisau. Selanjutnya disebut yang pertama yaitu laki-laki. Dua nama Siska Eskom. Tempat tanggal lahir Tumbang Napoi 15 Februari tahun 2001. Pekerjaan swasta agama Kristen Protestan. Alamat Jalan Cilikriwut Simpang Polres RT 016 03 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Kedumas. Selanjutnya disebut pihak kedua itu perempuan. Berikut Dormawi bahwa kami berdua di pertama dan kedua atas sepakat dan kehendak bersama dengan persetujuan orang tua kami kedua pihak yaitu pada hari ini tanggal tempoh di atas dilaksanakan perkawinan tata cara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dengan jujuran adat kawin yang dipenuhi oleh pertama kemudian kedua sebagai berikut kedua. Pasal 1 pelaku atau mas kawin dipikul barang adat atau gerantung atau JP 50 diganti dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Tajahan Antang RT 004 ukuran lebar 17 meter panjang 25 meter letak Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir. Surat tanah menyusul. Apakah ada suratnya sekarang Bu? Iya, kita iya. Sampai benar ya. Iya, jadi terima kasih. Silakan Bro. Saya jadi lunas lah. Kita pelaku jadi pasal YT pelaku atau mas kawin. Pasal 2 saput JPTHB diuangkan sebesar Rp600.000. Jadi itu yang lunas jadi. Pasal 3 pakaian JPTHB diuangkan sebesar Rp400.000. Jadi lunas dia. Pasal 4 sinjang entang jadi lembar tapi dari lembar bahalai jadi lunas dia. Pasal 5 lapik luang ije lambar lapik luang ije lambar bahalai jadi dia. Pasal jahawi tutupuan 2 meter pena mobilen jadi dia gitu. Pasal 7 pulau setengah pelek sekiping emas atau sepasang cincin kawin kita jadi dia.
Pasal hanya duit lebih ruji, jika babak ringgit jadi lunas kia. Pasal jelatian lamiang terus pelek, ini pucuk lamiang jadi lunas kia. Pasal 10 duit terus pelek, ditanggung bersama masing-masing jadi lunas kia. Pasal 11 gerantung 10 pelek, 15 kali barang ada tanda gerantung diuangkan sebesar Rp1.500.000 jadi lunas kia. Pasal 12 pinggan pananan dengan koman, ijazah telah memihak kita lunas kia. Pasal 13 berapin tua minuman secukupnya jadi lunas kia. Pasal 14 timbuk tangga ujung piringnya berhasil amplop untuk saksi jadi lunas kia. Pasal 15 jangkut tambah uang lawang atau seperangkat peralatan tidur ditanggung pihak lelaki gitu jadi kia. Pasal 12 pola kandung atau dia pesta ditanggung bersama. Dato kita sama mageme lah, sama mageme. Pasal 17 batu kaja 50 kali barang ada gerantung diserahkan kemudian pada saat saya bekerja mantu. Nah gitu rehian, kita akan atas kesepakatan belah pihak. Silakan Pak nyerah. Terima kasih. Bayar yang pasal 17 itu batu baja karena akan kelebihannya dapat. Tanda tangan yang sudah dilaksanakan perkawinan adat kemarin pada tanggal 24 November tahun 25. Tanda tangan kami yang kawin dan berjanji, yang pertama laki-laki, mempelai perempuan sudah tanda tangan. Tanda tangan orang tua atau wali, mempelai laki-laki sudah tanda tangan, mempelai perempuan sudah tanda tangan, saksi-saksi sudah tanda tangan juga, dan kami para mantri adat sudah tanda tangan dan sudah dikuatkan disahkan oleh Damang Peladat sudah tanda tangan juga. Ya, terima kasih. Dan tolong baca kesimpulan ya. Catatan lah. Uang wilayah rumah itu IJDP atau JKT nilai Rp100.000. B. Jalan adat pasal 1 dengan pasal 16 sudah dibayar lunas oleh pihak pertama, pihak kedua pada saat pesta perkawinan adat dan pada saat hari ini yaitu peneguhan dan perpekatan pernikahan. Nah, 1 tanggal 27 Desember tahun 2025. Oke, terima kasih. Bapak Abi Saga. Nah, itu nyara kok kan NC. Tahu mana nih? Ketika ini kan. Baik. Emang pangamantin pangeran gue teh. Betah lah kabuat. Dia mungkin tahu nyarah mikrofon agama. Iya. Abi enda wau nang gawe petak dia mau kawal. Kenapa pindah itu teh? Oke, bahasa ada. Oh, tempun petak kau mapais. Yo, amun kuti aku tuh dia tahu bagawi kebuat tapi mau aku bagawi. Ya tuh membawa acara ketun. Ya. Oh, beda dari ini siap nah. Enggau petak lah dengan ulu di tempo petak teh. Awu tuh jadi nampara diri, nampara bawau. Enggau jilamu sama desain cantik intan garinda. Balap. Belek gue kau tiga payah ye kau. Rajin bekerja di rumah tangga. Yo, jadi rumah awang bidadari dayang-dayang tuh. Tege angat hewan-hewan harum. Oh, iya. Anu, yaitu endau mungkin dijemput pada saat lagi memasak. Jadi kan hewan harum mati masih kurang. Mungkin hewan apui hera itu. Abang kude coba bertali kita payah hampi. Weh, en para body itu menurut payah sekilas saya membuka tirai. Hah? Larai? Lebih tegas. Dari kekurangan? Kurang hai. Oh, mungkin itu nah pandehan menggarap petak, nah kan ada kada mencangkul, makanya itu agak keramping. Coba kapayah pai teh, kapayah pai teh, pai kakinya ini mencerminkan adalah wanita pekerja. Buku-buku jari tegas, kenapa ibu merapai helu? Narai kebeken atau tuh, abon balau warna babilem, warna bapirang atau kenapa ibu balau? Babilem, coba pang pamuhun isut. Ampi, kenapa ibu balau teh? Narai kebeke, Anak ulu jebole itu. oke pamuhun isut sampai alis mata apa? Oh, alis mata ulat bulu cincang. Ye, hera tuh lingkau hai menandakan babi cerdas, tapi
kasih lingkar. Bikin lingkaw, lalu ka kurik lingkaw ka. Lalu ka lalu ka hai. Kalau kukurit ka. Lalu ka kurik ka. Amun gute coba pamuhun bang mata bau. Poe. Cantik bibir dipoles merah. Pipi. Oh dia kasihan. Aku misek pilula amun barang ara ulu ditempun ketak di gaun teh eweh ara. Siska aku misek. Oi Andi, eweh ara Nandi. Minimal dengan karena Yo. Biasa buhen aku imit nalikut. Amun memang bujur jite ji intan garinda ji gau teh. Garinda tuh harus selesai bapukan lalu menatap arepa masang kanan baju. Hello, kumisa ikaw tuh sehat? Enak ngata? Makin kancang ka dia? Iya, ngata. Anu jantung normal? Normal. Dia makin berdegup? Oh, memang berbeda. Ketika ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Seperti genderang mau perang. Aliran dahak pun mengalir lebih cepat. Pada saat itu, apakah itu terjadi? Iya, ngata. Iyalah ngata, yakinlah. Abun Kute coba melangkah mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Makin tukip tutung, nanti yang ngata. Iya, bawa di bahut ya ngata. Narai hewawa, endi hewa bilang hewa harum. Bawa petak gambut kan. Oh, hewa petak gambut. Amun Kute, bidadari. Bolehkah dirimu melangkah maju sedikit 1 langkah ke depan? Lu, kue itu nah, mandu bidadari. Tuh lihat kue. Iya kerampi. Lama tahi. Iya. Narai, kasar, lamos melisen. Kamus pelisen. Hei, coba pang sindek na aku dia yakin. Julur nedengin. Langsung meteng langsung nyingka anu ih. Bo eda lapas nai. Yo, langsung genggami. Langsung balik kau kalau memang yakin angata, balik bikin. Angata memang yakin lah tuh. Mau dia yakin, balik. Yakin dia. Ya, di bagian raya. Bujur-bujur. Yakin dia. Amun dia yakin, maka aku mengganti dulu. Iya, gitu ya. Yakin tidak? Katakan dengan suara lantang. Yakin. Amun memang yakin, balik badan. Langsung tarikin. Weh, iya, bujur dia. Bujur. Lu kau jatuh pun si Sky. Ini kau ngasih ini ulu hatwe di mimik langim tuh. Kasene Itu. Andre Setiawan. Buhennya mimik langim. Awi hendak ko jadi sawah. Woi, abi hendak dua jadi sawah. Amun Kute silakan ika bibit pasangan Kute perkenalkan kepada Handai Taulani hari ini. Dan langsung saja saya kembali mempersilakan para mantir untuk menyelesaikan semua tugas. Iya, terima kasih. Tuhan memberkati. Dan atas nama Mantir Adat Kelurahan Kuala Kurun menyampai ucapan akan pengantin Wendue selamat menempuh hidup baru, ruh rahayu tunjuk padang. Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih anak motor nih udah terima kasih. Sempat ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari
ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan niatku, jangan remehkan perasaanku ini. Mungkin ku bukanlah yang terbaik, tapi kan ku lakukan yang terbaik untuk bahagiakanmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah,
When she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan dulu. Terima kasih Tuhan untuk yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat aku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adalah syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayat ke-7. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang menyertai ibadah ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami. Singkirkan segala kesibukan dan beban kami, agar firman-Mu kami terima dengan iman dan kerendahan hati. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, kuatkan iman kami, dan arahkan hidup serta rumah tangga kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga 7 dengan judul kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia mengampuni segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, shalom. Sebelum kita berbicara tentang pernikahan yang diberkati Tuhan, mari kita bayangkan saudaraku, satu hal sederhana yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap pagi ada yang biasanya bangun lebih cepat, rapi dan teratur. Ada juga yang bangun lebih lambat, masih ingin tidurnya sebentar lagi lah. Dan biasanya orang yang seperti itu lengkap, Bapak Ibu Saudara, lupa menaruh barang di tempatnya. Nah, yang satu suka bicara, yang satunya lebih banyak diam, yang satunya cepat mengambil keputusan, yang satu ini perlu waktu untuk berpikir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal kecil seperti ini terlihat sepele, justru sering menjadi sumber gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata mina mama tutup kilau aku dengan kepalingku. ICT terbiasa cepat, ICT terbiasa lambat, santai, tenang. Sepele tapi bisa menimbulkan gesekan. Ketika masih sendiri, saudaraku, semua itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika dua pribadi hidup bersama dalam satu rumah, satu meja makan, satu tempat tidur, maka perbedaan-perbedaan kecil itu mulai terasa nyata. Nah, disinilah saudaraku kita belajar bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, ambil dan sisa, tetapi tentang kesabaran dan penerimaan. Yang ngomong dengan itu katekisasi. Kalian berdua sudah sampai kepada langkah ini, artinya 24 jam. Kalau pacaran masih sebentar-sebentar, tapi ini 24 jam. Bukan hanya tentang cinta, indahnya masa pacaran, tetapi tentang adakah kesabaran dan penerimaan dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ini, saudara, mengatakan dengan sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam. Yang berbicara tentang kasih itu sabar. Bukan dikatakan kasih itu pintar, kasih itu kuat, atau kasih itu selalu benar. Tapi kasih itu sabar. Yang pertama, saudara, dikatakan sabar. Hal ini ingin menunjukkan bahwa dalam kasih itu, saudaraku, terutama kasih dalam pernikahan, kesabaran itu dasar yang tidak bisa digantikan. Karena kesabaran itu bagaimanapun pasti akan selalu dibutuhkan di dalam pernikahan. Pernikahan itu mempertemukan dua pribadi yang tidak sempurna. Tidak ada pasangan yang masuk ke dalam pernikahan dengan karakter yang sudah jadi sepenuhnya mata. Tidak. Kemarin sudah saya tanyakan dengan Siska dan Andre, apa yang membuat mereka menyukai pasangan mereka. Tapi ada juga yang tidak mereka sukai dengan pasangan. Nah, artinya tidak ada pasangan itu yang belum maksud sempurna, tidak ada. Kita masuk pernikahan, saudara, sebagai manusia yang masih belajar, masih bertumbuh, dan juga masih sering keliru. Maka kesabaran itu bukan pilihan tambahan, tetapi juga merupakan kebutuhan utama yang harus ada dalam pernikahan. Karena dengan kesabaran, saudara, berarti kita memberi waktu bagi pasangan kita untuk mengerti. Memberi waktu bagi pasangan kita untuk berubah. Memberi waktu bagi diri sendiri belajar
tetapi karena kurang penerimaan selalu berkata rumput tetangga lebih hijau karena dia tidak melakukan penerimaan itu dalam hidup kepada pasangannya. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, kenapa perselingkuhan itu terjadi, kenapa itu juga sering muncul di dalam kehidupan keluarga Kristen. Ketika seseorang lebih sibuk ingin mengubah pasangannya juga terjadi daripada ia memilih untuk mengasihi pasangannya. Padahal pernikahan itu saudara bukan tempat untuk saling membentuk dengan paksa asih salah pilih jadi kehendak akan pasangan. Tidak saudara, melainkan tempat untuk bertumbuh bersama dalam kasih. Nah, penerimaan membuat rumah tangga itu menjadi tempat yang aman. Aman untuk jujur, aman untuk belajar, aman untuk gagal, dan aman untuk bangkit kembali. Jadi ketika pasangan itu merasa diterima, hatinya lebih terbuka untuk berubah. Siska dan Anda tahu apa yang harus supaya merubah dalam kehidupan ini. Tetapi ketika pasangan itu merasa ditutup, merasa dihakimi, ya hatinya justru akan tertutup. Jadi kesabaran dan penerimaan itu saudaraku tidak berarti kita membiarkan masalah itu berlarut-larut. Keduanya justru mendorong kita menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, komunikasi yang lembut, dengan doa dan dengan kerendahan hati. Jadi saudaraku, dalam kesabaran kita belajar mendengar, dalam penerimaan kita belajar memahami. Andre bukan orang yang banyak ngomong. Ya. Kalau ada masalah pilih diam. Kalau kata Andre Siska itu ya banyak ngomong. Nanti ibu kurang pilih kalah. Yo, bagi nanti kita harus jadi 10.000 kata dalam sehari. Kalau laki-laki, ya berbanding jauh di bawahnya 10.000 kata sudah cukup untuk mereka. Nah, disitulah saya katakan kepada Andre dan Siska, dalam kesabaran kita belajar mendengar, dalam penerimaan kita belajar memahami. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kesabaran dan penerimaan itu tidak bisa kita hasilkan juga dengan kekuatan sendiri. Keduanya lahir ketika Tuhan menjadi pusat rumah tangga. Ketika pasangan mau berdoa bersama, mau mengampuni seperti Kristus mengampuni, dan mau belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka kesabaran dan penerimaan itu ada dalam hidup kita. Dan ingat, pernikahan Kristen itu bukan pernikahan tanpa masalah, tetapi pernikahan yang selalu membawa masalah itu datang kepada Tuhan. Elak sampai mata nanda berderet, segera selesaikan masalah itu. Dari hadapan Tuhan ya hati dilembutkan, ego diturunkan, dan kasih itu bisa diperbaharui. Jadi kepada Andre dan Siska yang hari ini akan diberkati dalam nikah kudus, izinkan saya menutup khotbah ini dengan nasihat penting tentang penghakiman. Bangunlah kebiasaan berbicara dengan jujur sebelum masalah itu menjadi besar. Jangan menyimpan luka itu terlalu lama. Belajarlah berkata, aku tidak mengerti, daripada berkata, engkau disalah. Pilihlah untuk menjadi satu tim, bukan dua orang yang saling berhadapan. Rawat pernikahan itu setiap hari. Dan yang terpenting, ketika suatu hari manusia ini sabarnya bisa habis, Bapak Ibu Saudara, bisa habis. Penerimaan itu semakin berat rasanya kalau kita hanya melihat kekurangan pasangan. Kembalilah kepada Tuhan, itu jalan yang pertama. Kembali kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis, kesabaran Tuhan itu tidak akan pernah berakhir,
dan penerimaan Tuhan itu selalu memberi kesempatan baru. Itulah mengapa saya katakan kepada Andre dan Siska, pernikahan Kristen itu tidak ada yang namanya perceraian. Spesial di dalamnya karena kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya rumah tangga yang akan dimulai hari ini bagi Siska dan Andre menjadi rumah yang hangat, tempat kasih bertumbuh dan kesabaran itu terus dipelajari. Dan dengan penerimaan yang nyata setiap hari. Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang berkenan memberkati saudara berdua sampai kepada hari ini. Dan Tuhan juga yang akan memeliharanya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena saudara berdua
Penyerahan kartu nikah oleh majelis jemaat. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita selesai, terima kasih. Acara kita selanjutnya itu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari pihak keluarga mempelai kepada pihak keluarga, kami persilakan. Terima kasih kepada Majelis Jemaat SMI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal. Shalom, salam damai dan kasih sejahtera Yesus Kristus. Kita pada hari ini patut bersyukur karena anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bisa berkumpul di gedung gereja ini untuk menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara terkasih kami Andre Setiawan dan Siska. Ya, namun sebelum itu kami memperkenalkan diri. Kami adalah saudara sepupu dari Andre Setiawan
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Jemaat yang sudah meneguhkan nikah adik terkasih kami, kepada Ibu Pendeta dan juga kepada Penetua Diakon yang sudah melaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah adik terkasih kami ini. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada adik terkasih kami, Andre dan Siska. Di dalam khotbah tadi ada satu kesimpulan yang saya peroleh. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang lebih tua, lebih lama, mungkin usia pernikahannya dari saya. Kami, puji Tuhan, di tahun ini menginjak usia pernikahan 22 tahun. Apa yang dikatakan Ibu Pendeta tadi sudah kami rasakan, ya, sudah kami rasakan. Menyatukan dua hati yang berbeda itu bukan suatu hal yang mudah untuk adik kami terkasih Andre dan Siska. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Karena terbukti pada hari ini kalian telah dipersatukan dalam pemberkatan dan peneguhan nikah. Di dalam perjalanan itu, kesimpulannya tadi tidak ada hal yang mulus. Tidak ada hal yang mulus. Itu yang perlu ditekankan untuk adikku berdua, ya. Tidak ada hal yang mulus. Pasti banyak gelombang, pasti banyak permasalahan yang akan muncul pada saat kalian mengarungi rumah tangga. Satu hal yang perlu diingat adalah kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, dalam menghadapi segala permasalahan, tantangan, cobaan, gelombang dalam kehidupan rumah tangga kalian nanti, kakak berpesan, jangan kalian meminta Tuhan untuk menghilangkan masalah itu, karena memang itu adalah kehendak dari Tuhan. Kita menemui masalah itu adalah semuanya cobaan itu berasal dari Tuhan. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah minta Tuhan untuk memberikan kekuatan. Minta Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita dalam kita menghadapi semua permasalahan yang ada. Mungkin itu pesan kami buat adik terkasih kami, Siska dan Andre. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat, keluarga besar, dan juga Ibu Pendeta, Ketua Diakon yang sudah melaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah adik terkasih kami ini. Mungkin setelah ini ya Nak ya, ada ibadah ucap syukur seperti itu ya Nak, di tempat keluarga di dekat Polres Turun ya, kalau tidak salah ya Nak ya, di sana alamnya. Apakah ada nanti Nak? Ayah ada. Setelah ini kami mengundang Bapak Ibu Penetua Diakon dan Ibu Pendeta juga nanti untuk bersama-sama kita beribadah di rumah mempelai perempuan. Sekali lagi ucapan terima kasih banyak atas segala yang dilakukan untuk kegiatan pemenuhan dan pemberkatan nikah adik terkasih kami ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan selamat buat Andre dan Siska. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000